know that my heart can be so cold, but I'm sweet but you can put me in a cone. You're the only touch, yeah, to get me melted. Materi selanjutnya yaitu zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat-zat yang apabila dipakai secara terus-menerus dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan atau ketergantungan pada penggunanya. Contoh zat adiktif yang pertama yaitu kopi dan teh. Kopi mengandung bahan kimia yang disebut kafein. Dalam dosis yang sedikit, kafein bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, menghilangkan rasa letih, menghilangkan kantuk, dan memperkuat jantung. Namun, pada dosis yang berlebihan, kafein dapat menyebabkan kecanduan. Kafein meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, sehingga resiko menyebabkan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Kecanduan kopi juga dapat menyebabkan susah tidur atau insomnia. Selain kopi, teh juga menyebabkan kecanduan karena mengandung senyawa kimia alami yang disebut tein. Contoh yang kedua yaitu rokok. Rokok dibuat dari daun tembakau yang dikeringkan dan mengandung bahan kimia adiktif bernama nikotin. Perokok dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak menghisap rokok namun terkena asap dan perokok aktif. Risiko kesehatan pada perokok pasif justru lebih tinggi daripada perokok aktif. Asap rokok mengandung ribuan zat-zat berbahaya, di antaranya 1. Nikotin. Nikotin dapat menyebabkan perasaan tenang dan nyaman. Akan tetapi, nikotin juga dapat merusak sistem saraf pusat, meningkatkan denyut nadi dan tekanan darah, meningkatkan gula darah, serta meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru dan jantung koroner. Zat berbahaya yang kedua yaitu gas karbon monoksida atau CO, merupakan gas yang terdapat dalam asap rokok. Karbon ini berbahaya karena mampu berikatan dengan hemoglobin darah, mengakibatkan kadar oksigen dalam darah berkurang, sehingga menyebabkan sesak napas, pingsan, bahkan kematian. Zat berbahaya yang ketiga yaitu tar. Tar adalah zat yang terdapat pada tembakau yang berbentuk seperti aspal. Para perokok adalah mempunyai gigi yang berwarna hitam akibat endapan tar tersebut. Jika tar ikut masuk ke dalam tubuh, maka akan melekat pada paru-paru, terutama pada gelembung udara atau alveolus dan tenggorokan. Endapan tar akan mengganggu kerja paru-paru sehingga berbentuk flek atau noda pada paru-paru yang akhirnya dapat menyebabkan kanker payudara paru-paru. Zat berbahaya yang ketiga yaitu tar. Tar adalah zat yang terdapat pada tembakau yang berbentuk seperti aspal. Para perokok akan mempunyai gigi yang berwarna hitam akibat endapan tar tersebut. Jika tar ikut masuk ke dalam tubuh, maka akan melekat pada paru-paru, terutama pada gelembung udara atau alveolus dan tenggorokan. Endapan tar akan mengganggu kerja paru-paru sehingga berbentuk flek atau noda pada paru-paru yang akhirnya dapat menyebabkan kanker paru-paru. Contoh zat adiktif yang ketiga yaitu
Inhalansia atau solvent. Inhalansia adalah zat adiktif yang mudah menguap. Penyalahgunaannya adalah dengan cara dihirup melalui hidung. Zat ini tersedia secara legal, murah, dan mudah didapatkan. Oleh sebab itu, banyak ditemukan atau digunakan oleh kalangan sosial ekonomi rendah. Zat ini antara lain lem, thinner, bensin, vernis, cat, tip X, dan aseton. Dalam dosis kecil, zat ini dapat menyebabkan perasaan euforia, kegembiraan, dan sensasi mengambang yang menyenangkan. Gejala psikologis lain pada dosis tinggi dapat berupa rasa ketakutan, halusinasi, dan bicara yang tidak jelas atau menggumam, dan penurunan kecepatan bicara. Penggunaan dalam waktu lama dapat menyebabkan emosi labil dan gangguan ingatan, kerusakan ginjal dan hati, kerusakan otot permanen, hingga kematian. Zat adiktif yang terakhir yaitu minuman keras atau alkohol. Di pasaran ada tiga golongan minuman alkohol sebagai berikut. Golongan A, kadar etanol 1% sampai 5%, contohnya bir. Golongan ke B, dengan kadar etanol 5% sampai 20%, contohnya anggur atau wine dan whisky. Golongan C, dengan kadar etanol 20% sampai 40%, misalnya vodka, arak, dan brandy. Ambang batas toleransi kadar alkohol dalam tubuh manusia adalah 0,5%. Kadar alkohol yang melebihi ambang batas yang ditentukan menyebabkan terganggunya sistem koordinasi tubuh, merasa mual dan ingin muntah, napas terengah-engah, bahkan bisa pula menyebabkan kematian akibat terbakarnya jantung. Selain itu, orang yang mengonsumsi alkohol dapat adanya tindak kriminal karena akan kehilangan kesadaran diri atau mabuk dan dapat berbuat hal-hal negatif di luar batas kemanusiaan. Zat yang ketiga yaitu psikotropika. Psikotropika adalah obat baik alamiah maupun buatan, bukan narkotik yang bersifat atau berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, digunakan untuk mengobati gangguan jiwa. Secara umum, psikotropika dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Stimulan. Golongan obat ini adalah obat-obatan yang mengandung zat-zat yang merangsang aktivitas otak dan saraf. Stimulan digunakan untuk meningkatkan aktivitas mental maupun fisik, sehingga dapat membuat orang lebih aktif dan merasa mempunyai simpanan tenaga yang tidak terbatas. Sebenarnya, stimulan tidak memberikan tenaga, tetapi hanya memberikan rangsangan untuk menggunakan energi lebih cepat. Contoh obat-obatan yang tergolong sebagai stimulan adalah amfetamin yang terdapat dalam ekstasi atau sabu-sabu. Yang kedua, depresan. Depresan merupakan obat-obatan yang bekerja untuk mengurangi kegiatan dari sistem saraf pusat. Dengan kata lain, depresan digunakan untuk menurunkan atau menenangkan
ketegangan syaraf sehingga orang yang mengonsumsi depresan merasa tenang. Depresan biasanya digunakan pada pengobatan penyakit kejiwaan. Penggunaan depresan dalam dosis kecil dapat mengatasi perasaan cemas, sedangkan dalam jumlah besar kadang membuat tidur. Akan tetapi, penggunaan depresan secara berlebihan dapat mengakibatkan kematian. Contohnya, psikotropika golongan ini adalah barbiturat dan senyawa turunannya, serta benzodiazepin dan turunan-turunannya. Golongan yang ketiga yaitu halusinogen. Halusinogen merupakan zat psikotropika yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, pemikiran, kesadaran diri, dan emosi. Sesuai dengan namanya, halusinogen dapat mengakibatkan timbulnya halusinasi atau khayalan, sehingga penggunaannya tidak dapat membedakan antara realita dan fantasi. Penyalahgunaan halusinogen dapat mengakibatkan menimbulkan efek khayalan, ketegangan, dan depresi, dan dapat mengakibatkan penggunanya salah paham terhadap lingkungan, sehingga dapat mengakibatkan seseorang berbuat nekat dan melakukan tindak kekerasan. Golongan yang keempat yaitu euforian. Euforian merupakan psikotropika yang dapat memberikan perasaan senang dan gembira terhadap penggunanya. Selain itu, euforian juga menimbulkan perasaan hilangnya segala beban pikiran pada penggunanya. Contohnya adalah ganja. Dampak negatif yang disebabkan adalah ketergantungan zat ini adalah turunnya berat badan, tekanan darah menjadi tidak teratur, nafsu makan berkurang, serta denyut nadi meningkat. Pembahasan selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau sintesis atau semi-sintesis yang dapat menimbulkan hilangnya rasa nyeri atau sakit, rangsangan semangat, halusinasi, serta menyebabkan efek ketergantungan bagi orang yang mengonsumsinya. Narkoba dibedakan ke dalam golongan berikut ini. Yang pertama, narkoba golongan 1. Narkoba golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengobatan, tidak ditujukan untuk terapi pengobatan, serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Contohnya, heroin atau putau, kokain, dan ganja. Golongan yang kedua yaitu narkoba golongan kedua berkhasiat sebagai pengobatan namun digunakan sebagai pilihan terakhir, dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, morfin dan petidin. Selanjutnya, narkoba golongan 3. Narkoba ini berkhasiat sebagai pengobatan, banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya, kodein. Pembahasan selanjutnya yaitu penyalahgunaan nafsa. Nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis,
yang apabila dimakan, diminum, dihisap atau dihirup, atau dimasukkan atau disuntikkan ke dalam tubuh manusia dapat menurunkan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dalam berbagai golongan dan tingkatan. Dampak penyalahgunaan nafsa dapat berupa: yang pertama, dampak fisik atau kesehatan jasmani. Contohnya, gangguan pada sistem syaraf pusat seperti kejang-kejang dan sering berhalusinasi. Yang kedua, gangguan pada jantung dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga, gangguan pada paru-paru seperti sulit bernapas dan pengerasan jaringan paru-paru. Yang keempat, sering merasa sakit kepala, mual, muntah, dan mengalami insomnia atau sulit tidur. Yang kelima, penurunan fungsi sistem reproduksi, memicu terjadinya gagal ginjal serta gangguan pada otot dan tulang. Dampak lainnya meningkatkan risiko tertular berbagai macam penyakit seperti hepatitis dan HIV/AIDS. Yang terakhir, penggunaan nafsa secara terus-menerus dapat mengakibatkan terjadinya overdosis yang berujung pada kematian. Dampak yang kedua yaitu dampak psikis atau jiwa. Dampak psikis meliputi sering merasa tegang, cemas, dan gelisah. Yang kedua, tidak memiliki rasa percaya diri, cenderung memiliki rasa kesal dan mudah marah. Yang terakhir, memiliki tingkah laku yang buruk dan cenderung untuk berbuat nekat, bahkan dapat memicu untuk bunuh diri karena memiliki masa depan yang suram. Dampak yang ketiga yaitu dampak sosial. Dampak sosial, dampak fisik, psikis, dan sosial berhubungan erat. Dampak fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa atau sakau bila terjadi putus obat. Selain itu, dampak psikis memberikan dorongan yang kuat kepada penggunanya untuk terus mengonsumsi nafsa. Kedua dampak tersebut tentu akan mengakibatkan dampak sosial yang lebih luas. Dampak sosial yang ditimbulkan biasanya A. Menjadi antisosial atau suka menyendiri dan dapat memicu terjadinya gangguan jiwa. Pengguna nafsa akan menjadi beban dan aib bagi keluarga. Lalu, pendidikan dan pekerjaannya akan terganggu, serta memiliki masa depan yang suram. Yang terakhir, memicu terjadinya tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan. Untuk menghindari diri dari pengaruh buruk ketergantungan nafsa, dibutuhkan peran aktif semua pihak, yaitu yang pertama, peran diri sendiri. Peran diri sendiri yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjauhkan keinginan untuk mencoba nafsa, mengetahui informasi tentang bahaya nafsa sehingga akan pikir-pikir untuk mencobanya. Lalu, menghindari pergaulan dengan pengguna dan pengedar nafsa, memiliki cita-cita dalam hidup sehingga mempunyai arah dan tujuan. Yang terakhir, memelihara hubungan baik dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Peran yang kedua yaitu peran anggota keluarga. Yang pertama, setiap anggota keluarga harus saling menjaga agar jangan sampai ada anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan nafsa. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab membimbing anak-anaknya
agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Karena ketakwaan inilah yang akan menjadi perisai ampuh untuk membentengi anak dari menyalahgunakan nafsa dan pengaruh buruk yang mungkin datang dari lingkungan di luar rumah. Peran yang ketiga yaitu peran masyarakat. Anggota masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan obat-obat terlarang. Selain itu, anggota masyarakat perlu memberi informasi kepada pihak yang berwajib jika ada pemakai dan pengedar narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Peran yang keempat yaitu peran sekolah. Sekolah perlu memberikan wawasan yang cukup kepada para siswa tentang bahaya penyalahgunaan nafsa bagi diri pribadi, keluarga, dan orang lain. Selain itu, sekolah perlu mendorong setiap siswa untuk melaporkan pada pihak sekolah jika ada pemakai atau pengedar zat adiktif dan psikotropika di lingkungan sekolah. Sekolah perlu memberikan sanksi yang mendidik untuk setiap siswa yang terbukti menjadi pemakai atau pengedar narkoba. Peran yang terakhir yaitu peran pemerintah. Pemerintah berperan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan cara mengeluarkan aturan hukum yang jelas dan tegas untuk membuat efek jera bagi pelaku. Nah, itulah pembahasan kita tentang zat adiktif dan adiktif. Jangan lupa anak-anakku untuk belajar dari sumber lain, bisa dari buku BSE, LKPD atau LKS, Google, ataupun YouTube lainnya. Terima kasih. Tetap semangat dan jaga kondisi. Assalamualaikum. Chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', ice cream, chillin', chillin',